order ya, orderan fiktif atau order angin. Mungkin teman-teman yang suka bawa gosen udah paham ya order angin. Order angin itu apa sih? Jadi ini teman-teman, order angin kan sama-sama kita tahu yang pemain gosen udah lama atau bahkan goren itu tahu ya kalau hal ini. Order angin itu semacam order, cuman kita nggak bawa apa-apa gitu. Biasanya itu tanda-tandanya kita ditelepon sama pemesan. Yang paling banyak itu gosen atau goren saya belum pernah nemuin. Saya sering kayak gitu nemuin ya. Itu pastinya di gosen ya. Saya belum pernah nemuin yang lain order angin kayak gitu. Terutama di Tokopedia ya. Entah mereka tujuannya mengambil cashback antara itu ya, mengambil cashback dan untuk menaikkan rating toko atau mengawali toko mereka nih kan, toko mereka baru dibangun nih, belum ada ratingnya, belum ada ulasannya. Nah mereka lah buat orderan sendiri pakai akun kedua atau berapapun yang mereka buat itu untuk membuat historis penjualan mereka di toko yang mereka baru rintis atau mereka baru buat ya. Bahkan toko-toko besar itu udah buat loh, banyak kayak gitu. Saya buktiin sendiri, saya nemuin gitu kan. Di Mangga 2 itu ada, saya nggak perlu sebut namanya ya. Itu sering, itu belak-belakan mereka sama driver. Setiap driver datang itu, bang ini yang ini atas nama ini angin ya. Oh udah angin gitu, mereka pergi, entah di cancel atau enggak ya kan. Nah ini kan pelanggaran ya kan, ini pelanggaran sebetulnya teman-teman. Ini aktivitas yang dilarang ya, aktivitas terlarang, ini nggak boleh sebetulnya. Kalau ketahuan atau terdeteksi ini sama halnya kan, tadi terkena sanksi, bahkan bisa penjara. Ada loh yang jalanin order angin langsung PM ada. Nah ini yang coba kita hindari teman-teman. Nah aktivitas semacam ini kan ya balik lagi ke hukum Islam tadi. Kita kan tujuannya buat anak istri, kenapa kita masih ngelakuin hal-hal seperti itu semacam itu? Udah kita nggak usah, kalau udah kita niatnya awalnya udah kayak gitu, niatan untuk nafkah yang baik untuk keluarga anak, udah langsung cancel aja, nggak usah banyak basa-basi. Biasanya kalau yang toko-toko nggak ketahuan titiknya atau kita belum samperin nih, biasanya dia nelpon dulu nih. Dia telepon dulu, Pak, ya kan, dia telepon. Pasti kayak gitu kebanyakan. Ini Pak ya, nih order ini ya. Ini order angin ya Pak, diselesain aja nggak apa-apa, aman gitu ya kan. Ya aman buat kamu ya kan, istilahnya yang nggak merhatiin nafkah halalnya ya. Nah kalau kita udah niatnya buat nafkah yang baik itu kita nggak usah, udah cancel aja. Kalau saya begitu, saya cancel aja, biarin aja, nggak ada orderan juga ya. Rezeki kan udah pasti ada, udah diatur ya, akan kemana ya kan. Kalau semacam itu kita nggak perlu berpikir dua kali atau bahkan sampai kita ulang-ulang ini dibawa nggak ya, ini dibawa nggak ya, ini dibawa, udah langsung cancel aja. Nah itu order angin ya teman-teman, itu sangat dilarang. Bahkan saya pernah kerja di tempat semacam itu, toko online ya, toko online dia ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, itu modelnya kayak gitu, suka naikin rating. Kalau ratingnya jatuh, ada ulasan jelek, dia tuh beli barang sendiri. Saya kan cerita begitu bukan karena saya ngarang ya, saya ngalamin sendiri, saya sebagai pekerjanya bahkan saya ngalamin sendiri. Dia itu belak-belakan itu kan ada grup WA nya gitu ya, grup WhatsApp buat orang-orang kantor. Nah, saya kan sales online gitu ya, sales online kan nyari pelanggan online gitu, ngechat sampai di rumah pun masih ngechat pelanggan ya, kita balas chat di Shopee, di Tokopedia gitu, kita balasin terus. Kalau nggak dibalas kita kadang ditegur gitu. Jangan sampai rating statistik balas chattingnya itu jelek atau di bawah 80% gitu, nggak boleh kayak gitu.
kata dia begitu ya, kata ownernya. Nah, saya kan kerja di situ. Nah, suatu hari saya lagi di rumah kan, ada aktivitas yang mencurigakan yang semacam ini teman-teman, yang buat order angin. Nah, ownernya ini merintahin, misalkan tolong ini buatin orderan ini ya, tolong disiapin. Nah, itu ada chatnya teman-teman di grup. Nah, saya bacalah, saya meskipun di rumah kan saya pegang HP-nya, itu HP kantor, meskipun HP kantor itu saya pegang, saya lihat ya kan, ini tolong bikinin order ini ya, saya udah transfer, tolong bikin aja udah pakai kardus kosong. Nah itu nilainya lumayan teman-teman, kurang lebih 2 jutaan lebih ya, kurang lebih kalau saya ingat ya, nilainya 2 jutaan lebih. Itu order angin teman-teman, ya kayak tadi buat tingkatin rating toko yang tadi blok nih, akibat ulasan dari pelanggan karena nggak puas ya kan, dia kan ulas sesuai apa yang mereka dapat barangnya, kalau nggak sesuai ya dia ulas sesuai apa yang dia alami gitu kan. Nah, untuk menaikkan ratingnya kembali kan dia ngakalin aktivitas semacam itu. Nah, saat itu saya berpikiran, udah saya nanya Japri ownernya, Pak ini emang harus kayak begini caranya Pak? Nah, saya kan tahu, saya kan juga punya toko online sebelumnya tahun 2016, pasti saya tahu dong kayak semacam itu. Dia juga tahu kalau saya punya toko online sebelumnya, karena pas interview yang diutamakan yang punya toko online sebelumnya udah pernah ada penjualan. Kan toko saya itu bintang 1 di Tokopedia, udah ada reputasinya bintang 1 ya, Tokopedia namanya Kawan Aksesoris. Cuman saya belum bangun lagi jatuh ya, ini saya ngojek akhirnya terakhir 2018 saya urusnya. Nah, dari situ saya tanya, Pak ini emang cara buat naikin reputasi cuma dengan cara seperti ini? Saya iseng-iseng nanya, iya dong Bud, kata dia. Terus dengan cara apa lagi? Kata dia, ya udah bla bla bla, ya kan bisa Pak, kita tingkatin kualitasnya barangnya, cara packingnya, pengemasannya kan bisa kayak gitu. Nah itu kan butuh waktu lama Bud, katanya. Emangnya kenapa? Saya bilang, kan kalau kayak gini kan nggak sehat Pak, ini kan curang namanya. Kata dia, banyak kok yang toko online kayak begini ya kan, toko online banyak kok yang ngelakuin kayak ini. Ya emang banyak, cuman kan saya balik lagi ke niatan awal dari teman-teman. Kalau niatnya udah kayak gitu, udah sisanya udah jalan sendiri pasti teman-teman, udah kayak otomatis udah bawa itu. Pasti lanjutannya kalau nemuin hal-hal yang janggal pasti kita kayak nolak nih hati kita, pikiran kita gitu. Nah kayak gitu kan, terus saya bilang, kan itu kan nggak boleh Pak, dilarang. Kata dia, banyak kok Bud yang kayak gini. Emang apa salahnya Bud? Kata dia. Emang salah? Kata dia. Nadanya agak tinggi, meskipun saya tahu nadanya agak emosi ya, emosional ya. Emang nggak boleh kalau cara kayak gini? Banyak nih, dia terus kasih link toko yang ngajarin kayak gitu, link di YouTube kayak gitu. Ini saya sangat disayangin ya, maksudnya ini dia akademiknya tinggi sebagai owner, padahal akademiknya tinggi. Mungkin persepsi atau keyakinan itu bisa berbeda-beda ya pandangannya. Kebetulan ya agama saya sama owner itu beda gitu kan, pasti beda cara pandangnya. Jadi sebenarnya kalau agama itu kan pasti ada ya, kalau agama saya kan kayak gitu, Islam nggak boleh kayak gitu kan, namanya curang. Kalaupun orang nggak punya agama itu terus kan orang baik itu kan nggak boleh juga, namanya curang kan nggak baik. Apalagi saya punya agama ya, agama Islam pula ya kan, agama yang paling diridhoi ya kan, agama yang diakui ya sama Allah gitu ya, bukan sama negara. Kalau negara ngakuinya lima agama ya, saya nggak mau bahas kesana sampai jauh ya, saya cukup itu, saya kembali lagi ke agama saya sendiri. Itu kan nggak boleh Pak, udah sampai akhirnya TikTok begini saya hampir sampai pengen dipidana. Itu karena saya nggak sengaja saya ngapus data dia yang di HP itu kan, saya dikasih inventaris HP, saya hapus. Saya kan mau keluar, akhirnya saya dari situ sejak kasus itu
saya mau itu aja. Terus dia kayak nawarin buat biar saya resign gitu. Terus kamu nggak terima bud kayak gini? Enggak pak, kata dia. Kata saya enggak pak. Oh ya udah nih, kamu ambil jasa kamu. Ya udah, saya keluar detik itu juga, hari itu juga, siang itu juga, langsung saya ke gudang ya kan, itu di Sedayu Bispak ya di sini, dan Mogot itu kantornya. Itu saya baru kerja 2 mingguan ya, 2 minggu saya dapat gaji 100 ribuan ya. Setelah saya keluar kemudian baru dapat gaji ya, 2 minggu setelah resign itu ya. Udah dia emosi, hampir saya dipidana tuh. Udah akhirnya saya ya udahlah begitu. Akhirnya dia emosi banget, kata istrinya. Saya dikena main sama istrinya, nggak boleh begini ya, kamu kerja di mana aja nggak boleh begini bud. Ya udah ya, mereka punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri tentang keyakinan saya. Nah itu yang kedua itu teman-teman, saya BPS itu udah pasti hasilnya pun haram dan cintanya haram juga. Nah, ketiga apa teman-teman? Nah ini kayak gini nih teman-teman nih. Nah ini orderan reguler, mau bentuknya goret, mau bentuknya gosen atau lain-lain lah, atau bahkan food bisa, cuman nggak, kalau food enggak ya, nggak bisa kayak gitu, mungkin nggak bisa ya, maaf kalau saya salah. Itu biasanya orderan goret atau gosen yang tunai ya, tunai atau reguler tunai gitu, bukan gopay. Nah begini teman-teman, nah itu orderan, apalagi kalau argonya gede kayak gitu ya, itu tadi cuma itu, biasanya ada yang lebih gede. Ini ambil contoh, tadi kita dapat orderan, kita lihat ini tunai, tagihan tunai, misal sekitar 120.000 itu tunai, itu kan masih kotor, belum potongan. Nah mungkin teman-teman tahu kayak gini ngakalinya, ini juga termasuk curang ya. Kalau saya bilang curang juga. Kenapa saya bilang curang? Pertama, kita jemput ke tempatnya, ke tempat tujuan, kita bilang, nah kita udah ke tempat tujuan nih, kita bisa bawa gosen, pak ini boleh nggak, kita bilang begini, boleh nggak saya cancel tapi tetap saya anter. Nah tujuannya apa teman-teman? Tujuannya biar nggak kena potongan yang 20% dari Gojek. Nah kalau dapat kena potongan kan lumayan tuh, sekitar 30 atau 25 ribuan ya kan, lumayan buat bensin seharian ya kan. Itu akalannya kayak gitu, itu kan curang juga sebenarnya teman-teman, tapi ini resikonya lebih minim dari yang dua tadi. Buat sanksinya ini agak susah dideteksi, tapi nggak menutup kemungkinan bisa terdeteksi juga ya teman-teman ya, apalagi kalau keseringan misalkan 2 kali atau 3 kali berturut-turut kayak gitu, tapi hampir nggak ada yang kayak gitu ya, yang berturut-turut. Nah, itu kan curang ya teman-teman ya, namanya curang udah pasti hasilnya nggak halal dong ya kan, caranya udah kayak gitu, curang namanya ya kan. Oke, itu yang ketiga. Oke, itu mungkin saya nyampeinnya 3 aja, saya membahas 3 dulu ya teman-teman. Mungkin di lain waktu bisa ada aktivitas lain yang mungkin, atau teman-teman bisa saranin apa sih yang aktivitas Gojek itu yang dilarang, nah, sebetulnya itu menimbulkan atau mengakibatkan hasilnya itu nggak halal atau jadinya haram ya teman-teman. Oke, itu mungkin video kali ini ya, tentang reaksi saya menyampaikan sesuatu atau pandangan saya terkait aktivitas yang dilarang oleh Gojek, bahkan agama kita atau agama saya, ada agama Islam yang dilarang. Nah oke teman-teman, ini nilai-nilai yang bisa kita ambil dari video ini adalah kita selalu kembali kepada niat kita apa sih awalnya. Ini kalau emang niat kita untuk membantu keluarga atau anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang beragama mulia, kita selalu harus memperhatikan cara kita mendapatkan rezeki atau nafkah ya. Khususnya
khususnya buat para mitra Gojek seluruh Indonesia atau bahkan aplikator lainnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah hanya sekedar sharing-sharing dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang baru menonton. Oke, bagi kalian yang menganggap atau suka video ini atau ada manfaatnya, silahkan like dan komen-komen yang baik-baik ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, karena sekali lagi subscribe kalian sangat berarti buat saya untuk memotivasi saya lebih ya. Oke, sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.